Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel YouTube NU TV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Haris Saputro di program Pojok Nahdi. Di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang sudah lama tidak mampir di sini. Dulu sempat bikin program namanya Tarik-Tarik, kita membicarakan tentang sejarah. Baru 2 episode sudah bungkus videonya, sibuk dengan kesibukannya ini. Selamat malam Mas Septian. Selamat malam Mas Haris. Semakin sibuk sehingga sulit untuk mampir ke sini. Iya, siap. Amanah baru. Ya, juga berpindah-pindah. Oh, haluan sekarang. Beliau nopo iki. Iya. Kalau biasanya dari program kita yang dulu kita akan membicarakan spesifik tentang sejarah di yang ada momentumnya. Hari ini kita akan membahas tentang sosok Mas Septian ini sendiri. Kenapa kok senang sejarah dan akhirnya nanti juga diamanai sebagai ketua komunitas Kompas Media HVM ya. Nanti akan kita sedikit cuplik, nggak terlalu aja. Oke, awal-awal kita tanya tentang kenapa Mas Septian ini senang dengan sejarah. Kalau tadi kan dibilang backgroundnya itu sekolahnya tidak ada latar belakang tentang sejarah ya di tingkat menengah Mas Septian. Oke, saya pribadi untuk background pendidikan saya itu ialah SMK ya, SMK Negeri 1, saya alumninya. SMK Negeri 1, saya alumni sana, saya ambil jurusan teknik survei pemetaan. Itu ya. Soal kenapa saya suka sejarah, karena jujur awalnya saya ini ya penasaran dengan satu tokoh. Siapa itu? Namanya yang di Makam Pahlawan itu, namanya Suryo Sugito. Saat ya kita flashback bentar ya, saat saya SMK itu saya aktif di Pelajar Islam Indonesia, PII, di PII. Lalu di dalam historis PII itu saya mendapati ada seorang tokoh pelajar dari Madiun yang bernama Suryo Sugito yang tewas karena melawan PKI di tahun 1948 itu. Dan itu kan dalam sejarah PI sendiri kan belum begitu terungkap ya. Dari rasa penasaran itu maka saya mulai belajar sejarah. Buku pertama saya yang saya baca itu buku yang bahas soal kiri ya, sejarah kiri, yaitu buku Lubang-Lubang Pembantaian ya, aksi PKI di Madiun dan Magetan itu terbitan tahun 1994 itu. Tulisnya salah satunya Ketua Lesbumi PBNU yang dulu yang meninggal itu. Iya, Gus Nyoto. Iya, Gus Nyoto itu. Dari situ saya masuk ke dalam keilmuan sejarah dan akhirnya kok nyaman gitu ya. Ini saya mulai belajar sejarah, dari situlah saya mulai belajar sejarah. Dan akhirnya ketika saya lulus saya memutuskan untuk ambil sejarah. Dan ketika saya ambil sejarah, ambil sejarah ke sekolah lagi untuk ambil ijazah, saya ketemu dengan guru saya di STM, guru bangunan itu, Pak Arjuki namanya. Mas, kamu sekarang kuliah di mana? Saya ambil pendidikan sejarah, Pak. Itu merasa ilmu yang diajar kok gak diteruskan. gitu ya. Gitu ya, itu ya akhirnya itu saya mulai menggeluti bidang sejarah gitu. Dan akhirnya yang pada proses saya berkuliah banyak baca literatur sejarah, dan sosok yang paling berpengaruh bagi saya ketika saya belajar sejarah, yang membelokkan saya dalam belajar sejarah itu ialah almarhum Andri Suprianto. Nah, sebelum saya fokusnya sejarah abangan itu ya, beliau mencoba membelokkan saya lebih ke lokal.
saya diajak besukan dan sebagainya, akhirnya saya mendalami sejarah lokal gitu. PKI Madiun, saya lebih spesifik bagaimana sih situasinya Madiun tempo dulu gitu ya, kayak gitu. Jadi kan kalau kita membaca di berbagai literatur yang ada di publik, PKI di Madiun contoh ya, itu kita hanya melihat gerambiangannya aja ya, melihat potret nasional dalam melihat peristiwa Madiun, peristiwa PKI di Madiun itu, tapi kita nggak pernah melihat peristiwa PKI di Madiun itu dengan konteks lokalnya. Dari POV lokal Madiun itu. Iya, jadi itu kita kehilangan itu di dalam sejarah kita ya. Ternyata ketika saya melihat, oh ada apa ya, ada semacam ini ya, sebab dan musabab kenapa ada gerakan tersebut. Ada rentetannya panjang gitu. Ya kalau ngomongin sejarah ya kan banyak yang berstatement kalau sejarah itu bisa dibikin oleh siapa yang berkuasa gitu kan. Kalau menurut jenengan gimana? Kalau bagi saya itu setuju, karena memang sejarah itu tergantung penulisnya juga, itu ya, tergantung metode dia, maksudnya dia menerjemahkan sejarah itu seperti apa. Iya, kadang-kadang kalau kita bicara soal sejarah itu kita harus objektif. Itu ya, harus berusaha mencari dan kita harus di tengah-tengah dalam peristiwa itu. Kita harus berusaha demikian, karena kalau kita terlalu subjektif maka itu yang kita sebut sebagai sejarah yang memihak gitu ya, dan itu kalau dalam ilmu sejarah itu harus dihindari gitu. Dan kira-kira itu ada kayak gitu, ada, dan itu ya mungkin biasa, tapi kalau bagi orang intelektual ya, kita harus objektif dalam melihat sejarah itu. Kalau ngomongin tentang objektivitas ya, di tengah-tengah kita kan sering banyak teman-teman itu kalau ngomongin sejarah ataupun peristiwa terjadi masa lalu kan biasanya dia pakainya sumbernya pengalaman spiritualnya dia. Itu pribadi. Ya kita nggak perlu sebut orangnya kan, masih ada. Iya. Mas jadi gak ada kendaki mas. Kita udah kendaki nggak apa kita ya, untuk ini, untuk refleksi aja ya. Jadi gini, kalau dalam sejarah itu kita harus paham, benernya harus paham metodologi sejarah, penelitian sejarah. Jadi sumber sejarah itu ada beberapa, ada sumber yang primer, sekunder, ada sumber yang berbasis lisan. Dan yang lisan ini itu harus yang pertama soal memori kolektif turun-temurun atau orang sezaman. Contoh mbahnya Mas Haris kalau hidup pasti dia cerita karena pernah mengalami itu soal memori kolektif ya. Yang kedua kalau soal sumber sekunder itu ialah buku-buku ya, buku-buku kayak buku-buku yang buatan orang gitu ya, kita bisa buat itu. Sumber primer itu bisa catatan sejaman, terus bisa laporan sejaman, prasasti atau tinggalan-tinggalan sejarah tuh yang sudah diteliti oleh peneliti gitu ya. Itu. Nah, kalau bicara soal yang berbau klinik itu bisa juga jadi entertain. Ya, jadi kalau dalam sejarah kan kita harus ada kritik sumber ya. Kita harus mengcross-check kembali. Iya, kalau setan itu jujurnya orang, dan bagaimana kita memvalidasi setan gitu ya. Itu. Bagi orang yang nggak percaya dengan adanya makhluk seperti itu ya. Iyalah ya. Contoh hari ini kita masukkan setan si A, dia menolak sejarah bla 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 bla. 1 jam lagi kita masukkan lagi. Dan ternyata setannya beda, itu gimana caranya? Berarti yang difilmkan itu juga cuma entertain ya? Tidak bisa dijadikan bahan untuk identifikasi ya? Nggak bisa itu masuk. Jadi kalau dibuat artikel ya, menurut setan ini kan gitu ya. itu kira-kira kalau bagi saya yang cukup
apa yang belajar itu nggak bisa lah kira-kira kayak gitu. Jadi yang Anda sebutkan tadi Pak, yang metode primer, sekunder, Iya. tersier itu bisa dikatakan itu apa ya, standarisasi untuk sejarah itu sahih, benar adanya Iya, gitu ya. ya. Dan itu pun kita harus nanti ada kritik sumber. Hmm, Kritik sumber berarti ya data ini bicara ini, data ini jadi kita oh, harus pembentukan, membandingkan, dikoherensikan gitu. membandingkan atau di heuristik ya, atau dibuat Oh, narasi gitu. Gitu. ya kan, jadi kan juga pengajar tentang sejarah gitu ya. Untuk anak sekarang itu gimana tentang nilai sejarah itu? Kalau kebetulan saya beberapa tahun ini saya ambilnya IPS ya. Hmm, Ya, jadi memang sejarahnya secara umum ya. Dan untuk anak-anak zaman sekarang memang kalau pengalaman saya dalam berkegiatan itu banyak yang banyak yang kurang memahami sejarah dan apa mereka itu lebih senang sejarah dikemas dengan kekinian ya, nggak hanya sekedar cerita dan sebagainya hmm, gitu ya. Mungkin era sekarang anak-anak sudah memiliki kesadaran sejarah karena ada sosial media. iya, iya. Peribahasanya ketika guru menjelaskan di papan tulis di depan ya, anak-anak itu lebih ngeh ketika konten sejarah itu lebih ngeh ya. Dan sejarah yang padahal sejarah yang diajarkan oleh guru itu juga sama yang ada di TikTok itu sama gitu ya. Oh, berarti minatnya lebih ke ketika divisualisasikan gitu Iya, ya. divisualisasikan dan di packaging secara menarik itu. Jadi padahal itu di sekolah sudah diajarkan gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu tantangannya ya dan apa? Ya kayak gitu. Pernah nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang contohnya bisa kenapa sih Pak kita harus belajar sejarah, kan itu sudah masa lalu, kenapa kita Uh, nggak move on aja kan? ya itu kan pertanyaan misal tentang klasik ya, Iya. klasik. Jadi sejarah itu seperti kita itu kan apa istilahnya pacaran yang kita putus dan akhirnya yang kita putuskan jadi mantan kita. Iya. Kita bisa mengidentifikasi bahwa kenapa sih aku putus gitu ya? Kan kita flashback tuh. Oh ternyata Hmm, gini. Oh berarti kalau saya punya gini ke depan kalau saya punya pacar lagi saya nggak boleh gini gitu. oh, Itu sederhananya kayak gitu. dibuat pembelajaran Nah, ya satu peristiwa itu ya. yo sejarah itu sebenarnya apa ya relevan dan bisa digunakan dalam sehari-hari. Oke, Ya, oke, oke. kita ngobrol barusan itu adalah sejarah. Gitu. Tapi itu ketertarikan sendiri, tapi juga tetap tertarik ya anak-anak zaman sekarang itu tentang Iya, sejarah itu. tertarik tertarik karena gini saya melihat eh, apa ya beberapa hari ini anak muda generasi Z atau A itu mereka itu kalau saya melihat di sosial media itu contoh kasus 98 ya itu anak-anak kan opo sih kuwi ya biasanya kayak gitu ya tapi ternyata ketika saya lihat di sosial media itu mereka respon dan bahkan dijadikan joke gitu loh atau meme kayak gitu oleh anak-anak muda sekarang gitu ya dari peristiwa itu kan ya kita banyak lihat konten-konten apa 98 ya di contoh 98 di sosial media dan ternyata antusias anak-anak muda terbangun juga dan di konten lain anak-anak juga menggunakan joke atau meme soal 98 dan sebagainya itu. Nggak bahaya kan? Iya kayak gitu. Itu kan ya nggak bahaya dah. Itu kan sebuah semacam memori kolektif yang seharusnya dipunyai oleh orang-orang yang hidupnya sampai Pak Harto. Itu kan soal Petrus dan sebagainya. Hati-hati enek tukang bakso lewat itu. Dok ini kan memori kolektif ya. Kita sebelumnya nggak membayangkan bahwa memori kolektif ketakutan orang tahun 70 sampai 80 itu terkristal jadi meme saiki. Jadi meme sekarang. Awas enek bakul bakso itu. Itu kan ala-ala orde baru banget kan ya. Gitu. Tukang bakso bawah hati. Ya itu kan
itu kan memori kolektif orang-orang masa lalu yang Iya. yang masih ada sekarang gitu, dan ditambah lagi dengan apa, ternyata benar ada tukang bakso Bate itu di sejarah juga ada kayak gitu, contoh kayak gitu ya itu. Mungkin sekarang tukang seblak ya. Gitu Ya, ya. Mas Septian sendiri kan diamanai sebagai ketua HPM ya. Hmm. Awal kenal HPM itu bagaimana? Saya awal kenal HVM tuh Pas dari Mas Andri tadi. iya dari Mas Satri. Saya awal kenal HVM itu tahun 2000. Sebenarnya dulu di kampus saya itu di Himadira, Himpunan Mahasiswa Sejarah Sejarah eh, PGRI Madiun itu, Himadira itu organisasi kami sudah bersama dengan HVM. Tapi saat itu saya belum aktif, dan saya ketika ada acara HVM saya nggak bisa. Saya aktif itu baru kenal banget sama HVM itu tahun 2017, Mas Andri itu, waktu ada Car Free Night di Jalan Pahlawan dulu. Iya. Terus berlanjut ketika 18, saya ingat saat itu saya mulai komunikasi dengan orang HVM, dan saya itu yang saya awal kenal HVM itu Pak Widodo, seorang member HVM senior itu WA saya, Mas ini mau ada wartawan dari salah satu apa media cyber ke Madiun, mau meneliti apa mau membahas soal PKI 48 di Madiun gitu. Akhirnya saya dari situ saya bantu HVM untuk mengantarkan wartawan itu. Jadi dari situlah saya mulai aktif di HVM, dan saya mulai bantu Mas Andri, bantu kegiatan HVM. Lalu saya jadi anggota biasa sekitar tahun 2021 atau 2022 itu saya mewakili HVM untuk menjadi peserta penulisan lomba sejarah lokal di Surabaya, di Jawa Timur itu, di Surabaya. Akhirnya saya menang dan dapat juara 2 tingkat Jawa Timur, dan dari situlah saya jadikan ketua gitu. Gimana perasaan jadi ketua? Ya, menarik ini ya. Saya ketika jadi ketua itu ya, sebuah benturan kultural yang saya rasakan ketika di HVM sangat-sangat saya rasakan. Saya di kuliah itu sok-sok idealis ya. Ya, sok-sok aktivis ini ya, maksudnya ya senang debat dan lain sebagainya, malah istilahnya kayak iso gini ya gitu ya. Tapi ketika saya aktif di HVM, nimbrung dengan senior kayak Mbak Harto dan sebagainya, saya awalnya itu agak gitu ya, Ada sama gap gitu ya. iya agak sama senior HVM. Namun setelah berjalan waktu saya mikir, wah ini kulturnya HVM kayak gini, kayak apa, tradisional. Saya menganggap ini tradisional dan Jawa banget dan adiluhung gitu ya. Akhirnya saya semeleh, saya mulai memahami, saya mulai belajar, saya mulai bisa menghargai dan tidak terlalu naik dulu ya. Mungkin aku naik dulu, menurut saya daging-daging lah. Dan saya di situ saya berdialektika, akhirnya saya menjadi sosok yang agak-agak apa ya, slow itu kalau ngobrol dengan Pak Harto, Mas Tatang, para senior ya. Mendadak tawaduk. Iya, tawaduk lah gitu ya. Yang dulunya sangat-sangat ya apa ya kayak aktivisme itu sekarang sudah tawaduk sudah. Dan di situ saya juga cukup berubah total ya. Iya. Itu mungkin ini kayak gini ya efeknya ya, kalau jenengan dulu saya dulu nggak kayak ketemu dengan orang HV mungkin nggak, ya mungkin saya sudah nggak kayak gini gitu. Idealis banget itu ya. Itu jadi ya itu cukup berubah, dan ya akhirnya juga tertata dalam pola pikir saya gitu. Weh kalem dan wis lali carane menunggu. Jadi nek saya tidak debat wis rasanya ya wis ngalah wae gitu.
dan lali caranya debat menangi lali sampai itu. Dari tahun 2022 itu sampai sekarang tuh apa project yang kira-kira emang jadi memorable buat jenengan apa? Project di HVM itu. Project di AVM itu tadi apa diajak eh, Pak Widodo itu soal apa PKI tadi, PKI tadi. selain itu Soal itu ini apa kegiatan belusukan besar di Amalun itu tahun 2019 atau ya 19-an itu, 18 itu belusukan, terus diajak Mas Andri belusukan untuk cari data itu. Saya juga banyak belajar, terutama ketika saya pernah itu diajak Mas Andri mencari soal memori kolektif masyarakat Madiun yang orang tua itu diwawancarai. Itu saya wawancara soal PKI ke orang trauma dia di daerah mana gitu? di daerah Pamungangan gitu. Oh, Dia itu trauma dan nggak mau emang nggak berani nyepil. mau cerita sama sekali karena dia trauma gitu. Karena saya bahasnya 65 itu ya. Oh iya. Gitu. Jadi saya juga belajar. Oh ya, ini memori yang cukup ya karena dia mungkin Luka yang begitu membekas gitu ya. meskipun dia nggak terlibat tapi tetangganya mungkin banyak bilang dan sebagainya, dia melihat langsung ini kan buat luka kan. Itu saya juga banyak belajar di situ. Terus apalagi ya, saya lupa. itu ya, dan ya akhirnya saya mulai cinta dengan sejarah lokal itu yang memorable itu sama almarhum Andri Ya, kalau tadi sering disebutkan nama Mas Andri itu seberapa kehilangan ya? Wah, saya kehilangan banget itu. Iya, saya kehilangan banget. Jadi ya itu kan beliau meninggal itu H-1 sebelum lebaran itu. Iya. Sebelum lebaran itu saya pukul 3 pagi aku sahur. Ketika Mas Arya ditelepon sama teman bahwa Mas Arya sudah meninggal, saya tidak membut makan dan saya nggak sahur, dan akhirnya saya langsung berangkat ke Mas Andri itu sampai jam 10 jam 11 dan lihat makamnya. Itu saya sampai 2 bulan sampai saat ini apa sampai 1 bulan 2 bulan saya nggak bisa move on. Dan bahkan temennya Mas Andri yang sering WA saya namanya Jacob itu Kop, aku mau ketemu karo kamu Kop, karena aku nek kamu sih ketemu Mas Andri gitu ya. Gitu kan kayak gitu jadi pilihan banget aku. Apa pesan terakhir Mas Andri buat HVM atau buat jenengan pribadi ya tentang sejarahnya masih ada yang pegang? Beliau kan terakhir kan satu proyek dengan saya menulis sejarah betul di Madiun, sekarang sudah bukan di Perpusda. Beliau nggak pesan apa-apa karena kita komunikasi biasa gitu loh ya, karena ketika beliau sakit itu saat itu saya H-1 itu di Sun City sama saudara saya karena saudara saya ulang tahun, saya di WA dan sebagainya ya, dilalai saya di Sun City jadi nggak bisa ke rumah sakit di YPA itu, nggak bisa ke rumah sakit. Akhirnya saya mikir nanti Mas aku tak jam tujuan ke sana, tapi kan ya sakit biasa dan ternyata kena DB sampai pembuluh pecah itu, meninggal itu. Jadi dia nggak pesen apa-apa karena kebetulan saya waktu itu nggak sempet nyenguk beliau siang-siang itu jam 1-an itu, dan orang yang saya ajak kayak Jacob itu juga nggak aktif saat itu, dan ketika itu Mas Haji menjuru merahasiakan sakitnya itu, hanya 2 orang yang disuruh ke Mas Haji itu, aku sama Jacob itu jadi itulah. Ya semoga beliau tenang di sana. Iya, amin. Ya mengingat HVM juga nanti kan kita sempat ngobrol, jangan itu pernah bikin petisi ya tentang petisi dan Ronggo Prawiro Dirjo untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Iya. Apa itu triggernya itu kok?
Gini Mas, Raden Ronggo Prawodirjo itu kan seorang bupati ya, Bupati Madiun yang kira-kira beliau lahir pada 1779 dan dia menjadi bupati di Madiun bupati ke-13 kalau nggak salah ya. Beliau meninggal 1810 di Yogyakarta itu. Bupati Ronggo Prawodirjo itu adalah sesosok apa ya, bupati sekaligus Wedono Bupati. Wedono Bupati itu setingkat gubernur ya, yang membawahi Brangwetan. Korwil gitu. Ya, ya, tulisannya Brangwetan. Membawahi beberapa kabupaten-kabupaten masuk Madiun, terus kabupaten dan lain sebagainya. Saya lupa itu Brangwetan ada berapa cacah itu. Nah, beliau itu adalah seorang yang cukup apa ya, keras soal adat. Jadi beliau itu melihat Strict gitu ya. iya, melihat Belanda itu ketika di keraton itu Belanda itu duduknya lebih tinggi daripada Sultan Yogyakarta. Ronggo Prawodirjo melihat itu enggak terima yang pertama. Dan Belanda menggunakan kekuasaannya, menggunakan pengaruhnya ke Sultan untuk membabat alas sejarah Caruban. Beliau akhirnya melakukan pemberontakan, perlawanan lah bahasanya ya, perlawanan. Dan beliau sendiri adalah sesosok yang menginspirasi Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan pada Belanda itu juga itu. Dan kata Diponegoro, dia adalah banteng terakhir Sultan Yogyakarta, bantengnya. Dan dalam pertempuran itu beliau juga melibatkan orang-orang Tionghoa dan didanai oleh orang Tionghoa karena beliau juga miris dengan keadaan orang Tionghoa yang ditariki beban besar oleh Belanda. Gitu. Dan dari situlah dia merekrut orang Tionghoa dan akhirnya berperang melawan Belanda, melawan Belanda plus keraton Yogyakarta. Karena satu keraton Yogyakarta kan di bawahnya Belanda. Belanda. Mungkin Hamengkubuwono juga setengah hati juga ya nih. Tapi ketika dia berperang, akhirnya beliau meninggal di perbatasan Bojonegoro. Dan oleh keraton, mayatnya kan gugur karena perang ya. Mayatnya dari Bojonegoro itu ditencang di alun-alun ya, diperlihatkan bahwa dia sebagai pemberontak dan pengkhianat gitu. Akhirnya beliau dimakamkan di Banyusemurup, makam para pengkhianat Kesultanan. Dan tahun 50-an HB9 itu rekonsiliasi bahwa Ronggo Prawodirjo ini bukan seorang pengkhianat tapi pahlawan yang melawan Belanda dan melawan hegemoni Belanda atas Kesultanan Yogyakarta. Beliau saat itu ya, saat menjabat Raden Ronggo Prawodirjo ketika itu saat menjabat bupati itu, saat itu dia menempati menempati keraton yang ada yang sekarang jadi jadi Rambut Iswayudi. Kalau dalam bukunya Mas Artis ya, judulnya Ronggo Prawodirjo ketika banteng terakhir Kesultanan Yogyakarta, sahabat saya Artis, dia mengatakan dia suka di keraton di daerah Maspati itu karena dia bisa melihat makam istrinya yaitu di Gunung Bancak. Karena istrinya itu Maduretno itu makamnya di Gunung Bancak, istri yang dia cintai. Dan keratonnya hilang karena
ketika Ronggo Prayogo ketiga itu melawan pemberontakan, keratonya diacak-acak Itu sama merontakan. sama kolonial plus pasukan di Yogyakarta. Akhirnya hilang dan tahun 1932 dijadikan bandara oleh Belanda. Itu kayak gitu. Dan banyak yang teman-teman HPM sendiri menganggap Ronggo Prayogo dan istrinya itu Romeo and Juliet Van Java itu ya. Van Madiun gitu. Karena romantis gitu, dia setia dengan istrinya gitu. Meskipun dia punya sendiri ya, yang istri sendiri nanti melahirkan Sentot Ali Basyah Prawodirjo sebagai Sentot Ali Basyah Prawodirjo itu nanti sebagai komandan perangnya di Ponorogo gitu. Ali Basyah Sentot namanya itu. Ya, petisi itu jadi gunanya untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Diangkat sebagai pahlawan nasional karena itu adalah lambang lambang semangat perjuangannya orang-orang Madiun itu ya, yang melawan Belanda itu, dan tokoh yang cukup terkemuka itu saat era Mataram Islam itu julukannya Janoko dari Madiun gitu. Ya, gitu. Selain untuk udah di film apa di pahlawan nasional ini, ada keinginan lain nggak untuk Raden Ronggo Prayogo, entah itu difilmkan seperti Sultan Agung ataupun di untuk film itu sudah berupa teman-teman teater ya, yang namanya judulnya Ingsun, tapi kok saya belum melihat itu ya, itu di filmnya belum disebar di YouTube, itu film dari teman-teman teater itu. Lalu buku sudah. Nah, saya berharap itu gini, Ronggo Prayogo itu bisa dimaknai ya perjuangannya ya. Dan juga bisa menjadi inspirasi anak-anak zaman sekarang ya. Dan juga bisa menjadi simbol kesetiaan. yang terakhir kalau nggak salah kan yang diangkat itu yang di Jepara tuh, yang Diah Puspo Jaladri itu kan, yang pahlawan nasional yang putri itu loh. Diah Puspo. Itu toh apa? Ratu Raman. Iya, Ratu Kalinyamat ya. itu ya. Itu kan kakaknya dari ini ya. Ronggo Jumeno. Kakaknya Ronggo Jumeno. Nanti masih ada sambungan di sini ya, di Mataram sini ya. Bupati Madiun pertama. Itu. Ratu Kalinyamat itu. Iya, kan itu terakhir yang diangkat dari pahlawan nasional tahun lalu kan ya. Iya, tahun lalu kemarin. Kita berusaha untuk itu. Ya, teman-teman Les Bumi kan tahun lalu juga mendramakan di Ludruk ya, Ketoprak. Oh ya, yang mana itu ya? Yang di Serayu itu ya. Serayu itu. Bundaran Serayu. Ya, tadi kan sempat nyebut bahwa cinta sejarah itu karena membaca buku tadi tentang Suryo Sugito tadi ya. Iya. Nah, kalau yang buku-buku terakhir yang dibaca oleh Mas Septian itu apa itu yang terakhir ini? Beberapa ini saya semenjak saya belajar sejarah lokal, saya banyak mengkoleksi buku lokal dan baca soal lokal. Dan karena kesibukan saya juga jarang membaca yang lainnya. Ya dulu kan saya suka baca soal filsafat itu ya, soal Marxisme dan sebagainya itu ya. Karena ya hobi soal Tan Malaka, soal pikiran-pikiran kiri gitu. Tapi semenjak saya sudah mulai bekerja, banyak kesibukan, saya mulai membaca yang kira-kira yang bisa saya buat kajian itu loh. Gitu. Jujur saya terus mulai mengkaji, saya malah justru baca arsip Belanda itu karena ini kan David mau baca project buat bunga rampai perjuangan di Madiun 45 sampai 49 itu. Ya itu saya cukup praktis saja kayak gitu ya. Jarang baca saya sekarang itu baca yang lainnya maksudnya kayak ya filsafat. Itu yang non sejarah gitu. Iya, non sejarah, pemikiran Bung Karno dan sebagainya. Gitu. Kalau boleh menyebutkan 3 tokoh Madiun yang kiranya Mas Septian ini jadikan apa ya? Kira tonggak gitu kan. 3 tokoh. Yang pertama Ronggo Prayogo pertama. Ya, tadi. Yang kedua siapa ya? Tokoh Madiun yang kedua itu banyak ya.
Oh ya, Ronggo Kusnindar. Terus yang ketiga itu bukan Muso ya. Yang ketiga eh Saya kira mau nyebut incumbent. enggak. Yang ketiga Cokraminoto. Oh. Siapa tuh incumbent itu? Saya lupa. Oh iya, ada lagu nih. Itu. Ya mungkin menutup obrolan kita Mas Edan. Harapan buat pemuda tentang terkait sejarah ataupun manuskrip yang ada di Madinah itu apa? Ya, jadi gini, eh, jadi untuk bicara soal sejarah dan manuskrip di Madinah itu, kita yang sulit itu penggaliannya, ya. Penggaliannya dan sejarah Madinah itu belum benar-benar kita selesaikan karena banyak data-data yang masih terpencar dan belum ternarasikan dengan baik seperti itu. Lalu juga manuskripnya juga kurang sekali dan masih dimiliki oleh pribadi-pribadi. Jadi tantangannya di sejarah Madiun itu ialah penelitiannya kurang. Saya pun ketika meneliti PK di Madiun itu pun masih banyak masih banyak puzzle yang hilang. Padahal itu sudah bertahun-tahun diteliti, tapi masih ada puzzle yang hilang. Itu soal PKI aja loh ya. Sama Orde Baru diteliti, sama orang sekarang diteliti, tapi masih ada yang hilang itu puzzle-puzzlenya. Juga soal Madiun era Jepang dan sebagainya itu juga belum banyak diteliti. Dan ya ini mungkin tugas kita yang generasi sekarang ini benar-benar saya pesankan bahwa sejarah kita kalau belajar sejarah itu juga berlari melawan waktu ya. Karena kita bicara soal umur manusia, veteran-veteran sudah hilang, jadi kita harus berlari ya untuk menggali memori kolektif mereka. Juga kita juga melawan waktu untuk mencari data-data, karena ketika kita sudah terlambat ya wes nggak ada sejarah yang kita tulis karena arsipnya nggak ada, orangnya sudah meninggal. Hal yang paling saya sesalkan kenapa saya nggak hidup di tahun 70 atau 80, tahun 80 70, karena disitulah para veteran masih hidup. Dan saya juga cukup menyalahkan orang-orang di tahun itu tidak menulis sejarahnya dan mewawancarai itu. Saya juga menyalahkan itu. Ketika saya butuh sejarah untuk saat ini, itu nggak ada data dan sumber yang memadai. Itu. Untuk harapan buat pemerintah, ya kan mau hari jadi kota dan kabupaten. Harapan pemerintah ya dukung komunitas kita. Ya kita sama-sama untuk berkolaborasi untuk melestarikan sejarah ya. Pembangunan kota harus sesuai dengan kebijakan soal cagar budaya ya. Pokok ketika kita bangun itu jangan sampai merusak bangunan-bangunan yang bersejarah. Itu demi pembangunan ya. Karena cagar budaya itu tempat bersejarah itu bisa jadikan untuk potensi wisata juga, untuk UMKM dan sebagainya, dan ada potensi untuk diteliti. Karena saya punya peta itu ya, peta itu ketika saya menyusuri itu banyak bangunan hilang gitu. Dan itu bersejarah juga, termasuk gedung teater rakyat itu yang sekarang jadi Sri Ratu itu kan hilang itu. Dan juga bagi masyarakat juga kalau melihat benda-benda sejarah kayak mungkin ada bangunan sejarah Bung Kino atau Kerkhoff itu harus dijaga, karena itu adalah hasil dari peradaban kita di masa lalu. Itu masih bisa diteliti dan itu bisa buat kita pembelajaran bagi kita.
Karena kalau kita meneliti sejarah tidak ada jejaknya itu kurang enak gitu loh ya. Gitu. Kayak gitu. Banyak kira-kira yang jadi PR bagi kita dan pemerintah dan masyarakat juga. Semua harus bisa underbanding bersama-sama untuk apa? Melestarikan sejarah. Itu. Tidak tugas saya, tapi tugas kita semua. Sejarah itu memang sederhana, tapi berefek besar pada kehidupan kita. Banyak peradaban dunia itu yang bersandar pada sejarahnya. Itu. Dan banyak beberapa peradaban itu yang hilang, yang tidak punya identitas karena sejarahnya hilang. Kota pun banyak yang tidak kota pun banyak yang tidak punya identitas karena sejarahnya sudah hilang. Identitas Itu. ya. Iya, identitas itu ya. Itu. Nah, itu kita diskusi aja nggak apa-apa. Ya, Gitu. Iya. jangan sampai kehilangan identitas ya. Iya. Dari identitas kita apa? Ya, kita bisa lihat dari sejarah kita gitu loh ya. Sejarah pembangunan kota seperti apa, masyarakat kita seperti apa, kelas sosial kita bagaimana di Madiun, atau dinamika perpolitik kita di masa lalu seperti apa, itu kita bisa belajar banyak di situ. Dan itu bisa, dari situlah kita bisa melihat apa model masyarakatnya seperti apa dari sejarah itulah. Itu. Oke, terima kasih Mas Septian sudah berkenan mampir di sini lagi. Banyak insight, ilmu dan wawasan yang Ya. kami dapatkan. Dan ternyata apa daki-daki juga. Saya semoga bermanfaat untuk yang nonton. Akhirul kalam, ulama fiqh lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.